Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan technical meeting untuk kegiatan 2 ajang lomba sekaligus ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf kami dari panitia ini karena kegiatannya berbarengan. Jadi kami untuk 2 kegiatan ini technical meetingnya ini kami jadikan satu. Jadi sekalian kenalan sama guru-guru se-Indonesia karena ada yang dari Aceh dan lain sebagainya. Kenalan dengan Kabupaten Balangan ya, guru-guru dari Kabupaten Balangan. Baiklah, di sini saya selaku Ketua Umum Forum Peningkatan Kompetensi Guru Kabupaten Balangan. Ini kami akan menyampaikan beberapa teknik untuk pelaksanaan grand final lomba karya ilmiah, lomba karya inovatif tingkat nasional, dan juga grand final anugerah guru madrasah tingkat Kabupaten Balangan. Jadi Bapak Ibu jelas nggak suara Ibu? Ini Ibu nggak pakai speaker masalahnya. Gimana? Jelas. Jelas. Ya, Monitor dari Pantai Batakan jelas. Jelas Bu, jelas banget. Ada yang dari Pantai Batakan? Iya Bu, Pantai Batakan angin sepoi-sepoi. Oke, baiklah Ibu. Sepoi terus. Bapak Ibu, alhamdulillah sampai pada ujung dari kegiatan final lomba karya inovatif tingkat nasional dan juga anugerah guru madrasah tingkat Kabupaten Balangan. Ini kami sampaikan ya untuk sekali lagi untuk lomba karya inovatif tingkat nasional ini adalah kali pertama kami melaksanakannya. Kalau anugerah guru madrasah tingkat Kabupaten Balangan ini sudah kali kedua kami mengikutinya ini, melaksanakan ini. Alhamdulillah apresiasi dari Bapak Kepala Kemenak yang membuat kita bisa melaksanakan final lomba karya inovatif tingkat nasional. Dan di sini juga kami sampaikan dulu Bapak Ibu, untuk lomba karya inovatif tingkat nasional ini kami tidak membuka untuk umum selain peserta yang mengikuti webinar. Jadi yang mengikuti webinar HGN tanggal 25 sampai 26 kemarin dan juga mengikuti workshop MGMP, KMA dan KKGMI itu yang berhak mengikuti lomba ini. Jadi walaupun misalnya di luar sana banyak sekali misalnya yang pernah jadi juara dan lain sebagainya, tetapi kita kan di sini untuk KKGMI ini kan fokusnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi ibaratnya tuh kami menjaring guru-guru yang memang dari awal telah berminat untuk meningkatkan kompetensinya, baik telah memiliki kemampuan sebelumnya atau mulai dari pelatihan atau webinar dari EPKGB ini. Untuk pertama saya akan menjelaskan untuk TM untuk lomba karya inovatif tingkat nasional. Jadi seperti saya sampaikan kemarin saat pelaksanaan pengumuman, kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap semua peserta webinar HGN 2020 yang kemarin mengikuti. Ternyata terus terang ini juga mohon maaf kalau memang ada yang kok ditunda-tunda atau apa ya, karena terus terang kami juga kaget sekaligus juga bahagia jumlah yang mengirimkan kami perkiraan tanggal 26 sudah bisa kami umumkan peserta terbaiknya. Jadi ini ya asal masanya ini jadi peserta terbaiknya, tapi karena banyaknya yang masuk dan juga kami berdiskusi tidak mungkin kami menentukan yang terbaik selama kurun waktu sekitar 2 jam saja. Karena kemarin mengumpul jam 12 dan kita penutupan jam 1-an siang. Nah itu kan maksudnya nggak mungkin, apalagi setelah kami lihat itu banyak sekali. Akhirnya terjadilah perpanjangan waktu
dan juga alhamdulillah terjaring lagi jumlah peserta ini. Jadi ya, ini mengapa jadi sampai sekarang ini. Tapi itu ada anunya, ada dampak positifnya. Setelah kami diskusikan, kami bicarakan dengan Kepala Kemenak, Bapak Muhammad Yamani, dengan Bapak Harmain, dengan pengawas. Jadi pengawas itu malah disambut baik. Jadi ibaratnya itu malah dijadikan kategorinya jadi bertambah, karena ada yang membuat kemarin kan karya inovatif saja kami buat karya inovatif, ternyata yang ngirim video ada, karya inovatif ada video dan karya inovatif. Wah, apa kami bilang ini bagus-bagus, ini sayang kalau ya ini juara ya ini juga bagus di video. Akhirnya adalah 8 kategori itu. Sebenarnya ada 1 kategori yang belum, yaitu yang alat praktikum. Tapi alat praktikum kemarin yang ngirim nggak terlalu banyak, yang ngirim hanya 2 dan keduanya tidak bisa dibuka, sayang sekali. Kedua-dua laporannya tidak bisa dibuka. Jadi 250 peserta ini tidak semuanya bisa kami buka karya inovatifnya. Karena ketika mengirim link ke kami, itu ada yang hanya untuk pribadi, enggak untuk publik. Itu lama sekali kami membuat mencari-cari lagi yang mana sih. Kalau di POM itu lebih aman lah. Kalau di OneDrive, jadi kami bolak-balik untuk menentukan yang terbaik. Jadi kalau memang ada kekurangan kami dan lain sebagainya, itu kami mohon maaf. Dan selanjutnya kemarin tanggal 22 telah ditentukan finalis Lomba Karya Inovatif Tingkat Nasional. Untuk video itu memang duluan kami umumkan, karena untuk video kan ada penilaian untuk yang penilaian dari penonton. Nah, jadi dari penonton itulah yang membuat untuk karya inovatif itu yang video pembelajaran itu lebih duluan kami umumkan tanggal 16 Desember yang kemarin telah kami umumkan. Sedangkan untuk laporan karya inovatif itu baru kami umumkan hampir berbarengan dengan anugerah guru madrasah. Nah, besok kan untuk karya inovatif itu kita bagi 2, yaitu untuk kategori alat pelajaran, yaitu laporan karya inovatif dan video terbaik untuk kategori A, kategori B, kategori pembuatan video alat pelajaran, kategori C yaitu kategori alat peraga. Ini laporan Bapak Ibu membuat laporan karya inovatif dan video terbaiknya. Dan juga yang D yaitu kategori video pembelajaran kreatif. Jadi ada 4 kategori. Itu semuanya video pembelajaran, walaupun ada yang ada laporannya, ada yang tidak, ada yang hanya video. Nah, itu nanti persetelan finalnya besok mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi ya, waktu Indonesia Tengah kita. Berarti kalau WIB berarti adalah jam 7 pagi. Sedangkan kalau WIB waktu Indonesia Timur itu jam 9 pagi. Nah, mengapa jadi kami ambil jam 8? Karena tengah-tengah supaya yang WIB itu tidak terlalu sore. Sedangkan kalau yang WIB kayaknya agak pagi, tapi mudah-mudahan jam 7 guru-gurunya udah siap. Untuk juri, ini kami sampaikan, untuk juri video pembelajaran kreatif tingkat nasional, dewan jurinya ada 2. Jadi ini sebenarnya Pak Sabar ini mau menyampaikan kriteria, tapi tadi bilang masih dalam perjalanan beliau. Jadi mungkin nanti kalau memang Pak Sabar sampai waktunya belum bisa masuk, nanti kami sampaikan hasil dari grup khusus dewan juri. Jadi untuk video pembelajaran itu dewan jurinya tadi ada 2, yaitu yang pertama Pak Sabarudin dari Kalimantan Barat yang kemarin juga menjadi narasumber ya, dari narasumber video pembelajaran. Dan yang kedua adalah Bapak Ratno Timur. Bapak Ratno Timur adalah Humas Kabupaten Balangan yang sering membuat video-video pembelajaran. Itu yang akan menjadi juri Bapak Ibu di video pembelajaran kreatif. Sedangkan untuk kategori E, kategori laporan karya inovatif alat pelajaran,
F. Kategori laporan karya inovatif alat peraga pelajaran. G. Kategori laporan karya inovatif teknologi tempat guna atau TTG. Dan kategori laporan karya inovatif berupa karya seni. Itu grand finalnya itu adalah pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020. Sama juga jamnya mulai jam 8 pagi sampai jam yang telah ditentukan sesuai jadwal. Jadi Bapak Ibu nanti akan presentasi sesuai dengan jadwal tersebut. Sama dengan yang tadi ini Bu, lanjutkan saja untuk final anugerah guru madrasah untuk kategori video pembelajaran dan juga inovasi pembelajaran. Nah ini tanggal 30 Desember 2020. Cuma untuk video itu pagi. Jadi untuk video pembelajaran itu pagi mulai jam 8 sampai jam 12.30. Itu jurinya, oh yang tadi belum ya, yang untuk juri kategori karya inovatif itu jurinya nanti Ibu Dia Istami dari Jawa Timur. Yang kemarin juga juri untuk karya inovatif. Selanjutnya satunya adalah Ibu. Yang kedua untuk anugerah guru madrasah untuk video pembelajaran, ini dewan jurinya adalah Bapak Sabar dari Kalimantan Barat dan juga Bapak Sahrilah pengawas dari pengawas jenjang MA dari Kalimantan Selatan. Ini untuk kabupaten. Selanjutnya untuk juri inovasi pembelajaran, untuk inovasi pembelajaran untuk anugerah guru madrasah, itu jurinya adalah Ibu Dia Istami Suharti dari Jawa Timur bersama dengan Ibu Nur Hamidah pengawas jenjang pengawas madrasah Kabupaten Balangan. Nah, itu yang akan menjadi juri Bapak Ibu. Jadi di sini kami terbuka dalam hal penilaian, dalam hal apapun itu akan kami berusaha semaksimal mungkin kami berlaku transparan dan juga profesional. Selanjutnya untuk ketentuan kurang lebih ya antara karya inovatif tingkat nasional maupun dengan anugerah. Jadi Ibu gabung saja. Untuk urutan finalis seperti telah kami sampaikan di SK itu ada berdasarkan abjad. Jadi walaupun Bapak Ibu nomor 5 itu belum tentu nomor 5 ya. Jadi semuanya itu berdasarkan abjad saja. Grand final yang setelah kita jadwalkan dan juga ini akan ditentukan juara 1, 2, 3 favorit penuntut dan favorit juri. Jadi di sini kami sampaikan Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan 2 predikat. Yang pertama misalnya juara 1 dan yang kedua favorit dari penonton. Karena penonton di sini menentukan untuk juara favorit versi penonton ya. Karena dari like, dari komen, dari ditonton dan lain sebagainya itu kami nilai. Kalau karya inovatif itu 1 kali diupload videonya dan hanya di HGN 2000 FKING. Tapi kalau yang anugerah guru itu 2 kali upload ya, 2 kali upload untuk finalnya itu yang pertama di grup HGN 2020 dan yang kedua itu di grup EPK GMB. Jadi ada 2 grup kami untuk yang YouTube ini. Jadi kedua-duanya itu adalah untuk dijumlahkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya kayak Ibu Sumarni itu ada 3 peserta habis ke finalis itu nanti digabungkan Bapak Ibu. Jadi semuanya itu kami nilai sebagai penilaian Bapak Ibu. Nah, mengapa jadi kami mengambil 50% dari penonton? Karena dewan juri kan 2 orang. Sedangkan yang menilai video Bapak Ibu itu kalau ditonton oleh banyak orang, itu insya Allah mudah-mudahan itu juga memberikan referensi buat kami ya, memberikan referensi buat kami bahwa
penilaian dewan juri itu tidak mutlak 100%, tetapi 50%. Dan mengapa juga kemarin ada yang menanyakan, kok di EPKGMB kok diupload lagi di HGN? Ya, itu karena kalau di EPKGMB itu lingkupnya adalah kabupaten. Jadi yang mungkin yang live Bapak Ibu itu hanya siswa, guru, ataupun kerabat yang hanya di lingkungan Bapak Ibu. Tetapi ketika sampai sudah ke YouTube HGN 2020 EPKGMB itu sudah seluruh Indonesia. Jadi ini jurinya nanti menyebar. Itu tujuan kami mengapa jadi di HGN itu juga kami buat finalis supaya bisa sharing. Ibu, Bapak bisa melihat video pembelajaran dari Ibu Muslimah. Nah, misalnya dari Banjarmasin. Bisa melihat video pembelajaran dari Bapak Jamaluddin. Bisa membuat alat peraga dari Pak Ridwan, Susanto, dan lain sebagainya. Atau bisa juga belajar dari Pak Abdul Wahid ini, guru muda dari Hulu Sungai Selatan yang ternyata misalnya videonya itu adalah dikategorikan video kreatif misalnya ya. Itu nanti berarti sama-sama belajar. Atau belajar sama Buddha cantik kita, Ibu Indra Mardiani dari Aceh. Nah, itu nanti Ibu Indra itu kreatif banget misalnya buat video. Kan itu saling sharing. Karena memang tujuan kita forum peningkatan kompetensi guru ini adalah peningkatan kompetensi guru, itu kuncinya. Jadi di sini tidak ada pelit ilmu kita, tidak ada pelit ilmu, tapi kita adalah sharing berbagi. Jadi ada yang tadi yang ke Ibu, wah nggak apa-apa kalau saya nggak juara terakhir juga nggak Pak. Kita nggak ada yang nggak juara, semuanya di sini adalah juara. Karena apabila guru mau meningkatkan kompetensinya, itu berarti adalah juara. Nah, itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk penilaian video tadi ya, itu diambil 50%, sedangkan untuk penilaian inovasi, itu adalah tambah dengan karya inovatif. Harapan kami nanti untuk tahun depannya, karya inovatif ini yang penting juga Bapak Ibu. Bapak Ibu buat video, tanpa dibuat laporannya itu tidak dihargai untuk angka kredit. Tidak bisa ikut Innobel. Nah, untuk itulah kami dari EPKGMB ini gencar meminta Bapak Ibu untuk membuat laporan. Sedikitnya dipaksa. Karena ada yang cerita, Bu, saya buat Bu sampai jam 3 dini hari buat Bu. Ada yang 12 malam, ada yang buat. Ada yang sampai dini hari untuk menentukan deadline. Memang terkadang kayak Ibu kemarin ya, memang terkadang kebaikan itu juga harus dipaksa. Kayak sedekah dipaksa. Dan maju ini pun harus dipaksa. Kayak tahun 2015 itu Ibu disuruh menghadap ke Kemenang, Bu Julpah, ikuti guru berprestasi, tapi waktunya 3 hari aja. Kalau sudah ditunjuk itu gimana? Terpaksa kita, akhirnya terpaksa ya, terpaksa kita mengikuti walaupun dengan bagaimanapun, tidak dengan kesiapan seadanya. Tapi akhirnya kan tahun depannya nggak terpaksa lagi. Akhirnya kan semakin berkembang. Harapan kami seperti itu. Mohon maaf kalau kami ada yang memaksa ya. Tetapi harapan kami ini adalah memaksa yang baik. Karena guru-guru Indonesia sekarang adalah harus bisa menjadi berjiwa milenial. Karena siswa-siswa kita adalah siswa milenial. Itu generasi alfa sekarang kita hadapi. Kalau kita generasi Y ya, kalau mereka generasi Z dan generasi alfa. Jadi kita memang kalau anak-anak SD, anak NI sudah generasi alfa mereka, anak-anak TK. Jadi memang kita harus juga paling tidak mengimbangi. Oke, lanjut. Jadi ini nanti yang Bapak Ibu masih terkendala. Nah, di sini alhamdulillah nih Ibu kelihatan Ibu Sumarni sudah siap, sudah bisa Zoom meeting. Ini yang kami ingin tahu, ada nggak yang terkendala Zoom meeting? Itu yang ini juga perlu kita sampaikan. Habis itu waktu persiapan dan mengenalkan presentasi karya itu maksimal 10 menit. Jadi itu termasuk Ibu masuk presentasi itu nanti ketika 10 menit itu sudah di-cut oleh moderator. Ya, jadi moderator itu akan meng-cut Bapak Ibu walaupun belum habis presentasi akan di-cut langsung ke pertanyaan dewan juri. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memperkirakan waktunya. Dan di sini pun kami sampaikan presentasi bebas menggunakan video, PPT, alat ataupun tidak.
Karena dari situ kami ingin lihat kreativitas Bapak Ibu. Jadi bukan tanpa sebab yang kami buat ini, itu kreativitas Bapak Ibu. Bapak Ibu meramunya gimana sih? Dari karya inovatif yang telah dibuat Bapak Ibu, boleh videonya ditampilkan lagi, boleh. Boleh membuat video baru yang lebih kreatif, oke, boleh. Boleh lagi menampilkan PowerPoint, boleh. Jadi itu adalah ya, untuk itu kami berikan tujuannya. Bentar. Tujuannya itu adalah agar kreatif. Nah, ini kan untuk Bapak Ibu sudah ada jadwalnya ya. Ini ya. Dulu. Waktu itu Kak Ria pakai Google Meet. Ada di sini presentasi deh kotak betul. Alhamdulillah Ibu Hamidah ya? Oh Ria, bukan Ria ya. Ini Bapak Ibu untuk oh ini untuk ya, untuk yang anugerah guru. Ntar saya ambil lagi yang lain. Nah ini untuk jadwal grand final. Pertama itu kan yang kategori alat pelajaran, itu laporan karya inovatif dan video terbaik. Itu kan di sini contohnya Bapak Abdul Samad, itu waktu presentasinya itu adalah jam 8 sampai jam 8:15. Kami mintakan Bapak Abdul Samad itu jam 7:45 sudah standby di tempat. Jadi kalau misalnya Pak Ibu Yuan itu kan jam 9. Boleh standby jam 9-an aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau mengikuti dari awal itu bagus lagi supaya kan lebih tahu. Nah, jadi ini ya kami sampaikan Bapak Abdul Samad, Pak Bangkit itu 15 menit lebih dulu sudah ada standby. Mengapa begitu? Kalau misalnya ada peserta yang misalnya tidak masuk, itu bisa duluan. Kita tukar aja, nggak apa-apa. Jadi 15 menit itu adalah daripada nanti terkendala misalnya sinyalnya enggak belum bisa, itu nanti bisa maju ke yang duluan. Jadi itu tujuan kita 15 menit, bagus lagi sebelum itu sudah standby. Dan juga sini kami sampaikan, kami juga dari panitia juga di sini, kalau memang, tapi harapan kami ini sesuai jadwal ya. Kalau memang nanti ada yang berhalangan gara-gara sinyal ataupun yang lainnya, tolong konfirmasi dengan panitia. Kami coba carikan alternatifnya, tapi bagus lagi mudah-mudahan tetap, karena nanti sulit untuk mengaturnya. Gitu. Jadi itu sedikit untuk penjelasan virtual Zoom meeting ini. Baik untuk inovasi pembelajaran maupun untuk anugerah. Nah, untuk anugerah itu Ibu Mahriani untuk RA pertama ya. Sedangkan untuk jenjang MA itu belakangan terus. Nah, sampai di sini dulu untuk yang punya Ibu ini, untuk teknik untuk teknik presentasi. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, baru nanti teknik penilaian disampaikan. Silahkan kami bukakan untuk sesi pertanyaan. Apa yang rumah sakit sih? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Doni Huda. Ya, jadi untuk jadwal yang ada di sebarkan itu sudah fix pula. Ya. Artinya yang lebih duluan itu untuk video pembelajaran pagi, kemudian untuk Innova
itu siang ya, mulai jam 1 dan seterusnya. Ya, akademi, karena kan kita ketahui untuk anugerah guru ini kan, untuk anugerah guru kita ada 2 kita tidak membatasi peserta kemarin itu. Setiap peserta, setiap guru boleh mengirimkan 2 lebih video, boleh mengirimkan inovasi pembelajarnya lebih dari 1. Tujuannya adalah kita ingin menjaring siapa sih guru-guru yang banyak telah membuat karya. Nah, pas kan kebetulan itu 2 ada yang guru ya, contohnya misalnya Pak Samad ya. Pak Samad itu kan di video pembelajaran dia juga masuk final, sedangkan di Nobel juga masuk final. Makanya waktunya tidak bisa kita samakan karena takutnya nanti berbenturan dengan jadwal sebelumnya. Dan untuk karya inovatif ya kami mohon maaf ya, karena kalau 31 kita kan, kalau 31 Desember lagi untuk melaksanakan, khawatirnya itu banyak sudah yang ke puncak, mau liburan dan lain sebagainya. Jadi kemarin batas kita Sudah. 30, tapi ya agak padat ya, tanggal 30 itu padat. Sedangkan kalau 28 cuma video pembelajaran tingkat nasional, kalau tanggal 29 itu adalah karya inovatif tingkat nasional, sedangkan kalau tanggal 30 itu adalah anugerah guru madrasah, baik video maupun Inobel. Nah, ini kami mohon maaf agak agak padat jadwalnya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Abdul Wahid, ya silakan Pak Abdul Wahid. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ulun atas nama Abdul Wahid, mohon maaf sebelumnya ulun karena sambil di jalan Ibu lah, karena tadi dari acara keluarga. Ini kebetulan ulun ini kan baru aja, jadi mohon maaf kalau nanti dalam presentasi banyak kekurangan karena kita baru belajar. Jadi pertanyaan ulun kali ini adalah ulun masih bingung nih mengenai apa yang ingin ulun presentasikan nanti. Kebetulan ulun itu kan masuk di video pembelajaran kreatif, Ibu. Ya. Nah, itu saya menggunakan untuk metode pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran bernyanyi. Jadi penguasaan kosakata dengan bernyanyi. Ya. Nah, jadi apakah ketika presentasi nanti ulun atau saya menyebutkan proses tahapan metode penggunaan bernyanyi di kosakata itu, atau ulun menjelaskan mengenai bagaimana cara ulun membuat video itu. Nah, jadi di situ yang ulun bingung, apakah ulun menjelaskan mengenai metode yang ulun buat atau video yang ulun buat itu, nah Bu. Ini mohon dijelaskan. Halo? 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 Ya. Halo? Lanjut Pak Abdul, silakan lanjut dulu. Oh, inggih. Jadi yang tadi ulun ulangi lagi, yang pertanyaan ulun adalah apakah ulun menjelaskan metode yang ulun metode bernyanyi, apakah ulun menjelaskan metode ulun di presentasi nanti, atau ulun menjelaskan cara ulun membuat video kreatif itu gitu. Kalau menjelaskan metode pembelajaran ulun dengan bernyanyi, artinya ulun menjelaskan bagaimana bernyanyinya, bagaimana kosakata, bagaimana hasil pembelajaran mengenai metode bernyanyi. Kalau diminta untuk menjelaskan cara membuat videonya, artinya ulun nanti menjelaskan pakai aplikasi apa atau seperti apa ulun mengedit videonya supaya sehingga menjadi video yang kreatif. Nah, jadi kira-kira yang mana yang ulun jelaskan tadi, Bu? Atau keduanya kah? Halo? Ya, oke, sebentar ya Bapak ya, sebentar. Nggih.
Baiklah, Ibu langsung jawab ya untuk pertanyaan Pak Abdul Wahid. Dan ini juga ditanyakan oleh guru-guru yang lain finalis. Untuk itulah makanya di sini ada technical meeting-nya. Okay. Ada memang sudah beberapa orang yang telah kami sampaikan, termasuk Pak Abdul Wahid rasanya ya. Setelah Ibu jelaskan, tetapi ini kami ulangin lagi. Pak Abdul Wahid, nah Pak Abdul Wahid ini masuk di video pembelajaran kreatif, ya. Betul Bu, betul. Ya. Video pembelajaran kreatif. Pak Abdul Wahid di video pembelajaran kreatif sesuai dengan temanya. Mengapa jadi Bapak Abdul Wahid itu membuat video pembelajaran kreatif bernyanyi, bukan mengaji, bukan senam, bukan berpuisi, bukan bercerita. Artinya baik yang video pembelajaran kreatif, sedikit bocoran ya ini berarti ya. Kategori alat pelajaran, video pembuatan video alat pelajaran maupun karya inovatifnya itu lebih diutamakan karena waktunya kan presentasinya kan hanya 10 menit dengan persiapan tuh. Iya betul. Jadi kami bila Bapak Ibu persiapannya lambat, berarti presentasinya itu nanti terkendala. Jadi kalau Bapak Ibu tuh menjelaskan tuh kalau bisa paling banter 7 menit, kalau bisa 5 menit. Kalau memang ada waktu kan bisa aja tambahin lagi. Nah, jadi untuk Bapak Abdul Wahid maupun untuk para finalis yang lain, lebih utamakan keunggulan dari video kreatif yang Bapak Abdul Wahid buat. Enggak mesti cara membuat videonya kayak gitu, enggak mesti. Karena video kreatif itu, tapi penilaian memang mungkin ada. Dari teknik pengeditan video mungkin ada. Karena untuk humas balangan itu juga kan cara mengeditnya. Mengapa jadi settingnya kayak gitu, mengapa harus gambar sekolahan dulu, misalnya kan harus ada wawancara dulu. Itu mungkin itu strategi atau apa sehingga Bapak Abdul Wahid itu terpilih jadi kreatif, bukan alat pelajaran, bukan alat tenaga. Karena mungkin Bapak Abdul Wahid ketika membuatnya itu, ketika mencantumkan tuh alat pelajaran kemarin atau alat peraga kemarin Pak Abdul Wahid? Untuk kategorinya. Lupa Pak Bu. Kayaknya alat pelajaran. Ya, alat pelajaran, tetapi akhirnya menjadi video kreatif karena Bapak tidak mengirimkan karya inovatifnya juga ya, tetapi lebih dikategorikan ke video kreatif. Jadi cari kelebihan Bapak Ibu. Cari kelebihan Bapak Ibu dalam menampilkan video ini. Intinya Bapak Ibu tuh menjual video kami ini baik. Saya contoh kayak misalnya siapa ya? Indra dari Aceh. Indra dari Aceh. Kok ada gambar yang itu? Kok bagus banget. Yang lainnya kok kayak gini. Ibu Muslimah kayak gini. Ibu apa namanya? Ibu Sumarni pakai LCD beliau. Kalau Ibu Ibu Rabiatu Adawiyah menjelaskan dan lain sebagainya. Kalau membuat alat lalu dibuat laporan, belum ada video. Jadi masing-masing membuat kelebihan dari punya Bapak Ibu itu kan. Jadi kan besok kan nanti streaming nih. Jadi buatlah performa Bapak Ibu sebaik mungkin. Karena nanti itu dilihat oleh seluruh Indonesia yang menonton. Ya, Pak Wahid ya. Soalnya Pak Wahid bisa kok. Yang itu aja tampilkan video misalnya. Kalau memang nggak tampilkan video, jelaskan mengapa jadi membuat video seperti itu. Dan ini juga kami tawarkan untuk Bapak Ibu yang terkendala dalam hal kalau misalnya sinyalnya agak kurang baik dan lain sebagainya, kami memfasilitasi untuk skeplannya. Silakan, nggak apa-apa. Silakan kalau mau Bapak Ibu ikut kita bantu oleh operator kami untuk skeplan. Nanti Pak Edi standby ya Pak Edi ya. Pak Edi kan hari Rabu ya. Pak Edi nanti standby bantu ya. Karena Pak Edi ini mohon maaf Bapak Ibu, kami ini adalah yang saya bilang EPKGMB ini kumpulan guru-guru multi talent. Jadi panitia iya, tapi jadi peserta ya juga. Tetapi tetap opsional. Belum tentu Pak Edi yang juara ya.
Tapi Pak Edi kan nggak tingkat nasional, makanya ibu ikutkan di tingkat nasional untuk jadi operator atau moderator nanti. Nanti itu kami bantu Pak Wahid. Silakan, ada lagi? Oh, Ibu Dia sudah. Dan Ibu Dia sudah bisa masuk. Tanya Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang. Ibu Muslimah ya? Iya ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Tentang presentasi yang akan nanti kan saya di tanggal 28 nanti kebetulan saya di jadwal yang pertama Bu. Dan terus terang untuk kegiatan seperti ini saya baru pertama kali juga, seperti Bapak tadi juga saya baru pertama kali bisa mengikutinya, dan alhamdulillah saya bisa, dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, khususnya ketika kita melakukan pembelajaran, jadi bisa membuat video. Dan pada saat ini saya membuat laporan karya inovatif alat pelajaran. Tadi Ibu sudah memberikan bocoran tentang presentasi yang disampaikan nanti untuk video, dan kali ini saya juga mau minta bocoran tentang presentasi laporan, pembuatan laporan itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia membocorkan ya. Bocoran sedikit. Ya, ini bukan bocor, sebenarnya bukan bocoran yang negatif ya. Ini adalah kita kan sama-sama belajar. Kata Ibu Muslimah, ini pertama kali. Mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah berapa kali. Tetapi untuk Ibu Muslimah ini baru sekali ya. Iya. Ibu Muslimah semangat ya. Ya, tetap langsung semangat, jadi Bu, langsung jadi. Iya. Alhamdulillah. Begini, kalau karya inovatif ini kita bedakan. Video adalah Bapak Ibu, misalnya kayak saya guru kimia membuat pembelajaran kimia. Saya mau buat video ini vlog jadi. Nah, sekarang yang ditanyakan ke yang laporan karya inovatif, Ibu Muslimah pembuatan alat pelajaran. Benar nggak sudah sistematikanya sesuai dengan alat pelajaran? Ada yang membuat alat peraga. Benar nggak sudah sesuai dengan alat peraga? Ada Bu yang hebat Bu. Jadi yang dari 250 itu ada yang hebat dalam pembuatan media pembelajaran. Setelah kami lihat, laporannya adalah PTK. Loh, kita kan buat karya inovatif. Sampai 150 halaman kemarin lebih. Bagus isinya. Dia melaksanakan eksperimen dan lain sebagainya. Tapi yang kita ajarkan sekarang, yang akan kita pelajari adalah karya inovatif dan ada sesuai dengan buku 4, yaitu yang alat pelajaran, yang ini. Alat peraga kayak gini, teknologi tepat guna ada 4 gas. Habis itu kalau alat praktikum seperti itu Bu. Jadi bocorannya itu sesuai dengan sistematika, itu salah satu. Selanjutnya nanti itu ada Bude kan ya. Itu tenang aja, jurinya sudah masuk tuh. Nah, Ibu Dian sudah masuk. Silakan ada lagi, ini untuk kritik dulu. Ada lagi? Silakan. Dan kalau gitu kami berikan kesempatan ini Bapak sabarnya Ibu Dia masih dalam perjalanan. Jadi kami mintakan dengan hormat kepada Ibu Dia untuk menjelaskan untuk teknik penilaian ya. Ini meneruskan pertanyaan dari Bu Muslimah untuk penilaian karya inovatif maupun Inobel. Silakan kepada Ibu Dia. Kami persilakan sambil perkenalan ya Bu ya. Perkenalan. Silakan Bu Dia. Terima kasih Bu Julfa yang telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara TM untuk persiapan final lomba besok. Ya.
Perkenalkan, saya Budia Estami Suharti yang kemarin sempat mengisi di acara workshop pada 2 minggu yang lalu. Ya, di sini saya dikasih amanah untuk penilaian di dalam penilaian karya inovatif, ya, yang mana tadi ada Ibu siapa yang bertanya? Bu Muslimah, Bu. Oh iya, Bu Muslimah, yang saya sudah sempat mendengarkan apa yang ditanyakan oleh Bu Muslimah tadi. Seperti Bu Zulfa sampaikan tadi, artinya saya kasih bocoran. Bocoran di sini dalam arti kriteria penilaian seperti itu. Memang ada event lomba yang memang istilahnya dibacakan atau tidak kriterianya, itu sebetulnya pada dasarnya peserta atau Bapak Ibu guru yang mengikuti lomba itu harus sudah mengetahui dari awal sebelum membuat karya inovatif seperti itu. Baik, nanti saya ada Inobel, istilahnya karya inovatif, Inobel juga pada penilaian anugerah lomba anugerah guru, ya. Saya juga ikut menilai di situ. Tapi di dalam TM jika itu memang dijabarkan, itu dijabarkan untuk kriteria poin-poinnya, itu juga nggak masalah. Bukan berarti kalau tahu istilahnya kriterianya, berarti nanti istilahnya, oh karena aku sudah tahu pas ada yang izin tidak TM ini, istilahnya tidak mengerti poin-poinnya itu. Jadi untuk kedepannya, baik kriteria itu dibacakan atau tidak, setiap peserta, baik itu lomba apapun, lomba video pembelajaran, ataupun karya inovatif, ataupun lomba anugerah guru, itu pasti di awal harus Bapak Ibu tahu kriterianya itu apa, seperti itu. Ya. Nah, ini saya bacakan untuk poin-poin karya inovatif. Yang pertama, penilaian karya inovatif itu pada aspek orisinalitas. Asli buatan sendiri ataukah plagiat? Istilahnya seperti itu ya. Dewan juri itu secara langsung itu pasti mengetahui jika ada sesuatu yang tidak pas. Artinya meragukan ini karya sendiri atau ini plagiat, itu kalau memang sudah biasa sebagai juri itu akan tahu istilahnya. Oh, ini untuk membuktikan bahwa ini karya sendiri, oh langkahnya seperti ini, itu sedikit banyak istilahnya dewan juri yang sudah beberapa kali atau pengalaman dalam penjurian itu akan bisa membaca seperti itu. Yang kedua, sistematis. Sistematis di sini urut sesuai dengan ketentuan pada pedoman di buku 4 seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Zulfa tadi, yang sesuai dengan karya yang dibuatnya. Jadi kalau misalnya Bu Muslimah tadi membuat alat pelajaran, di buku 4 itu ada judulnya, lembar pengesahan, kemudian halaman pernyataan, kata pengantar, poin-poin lanjutannya, sampai pada prosedur pembuatannya seperti apa. Itu sudah disampaikan jika Bapak Ibu peserta final ini mengikuti kegiatan workshop kemarin.
sudah saya beri contoh, bahkan saya kopikan untuk poin-poinnya seperti itu. Itu yang dikatakan sistematis ya. Kemudian poin yang ketiga, spesifik, khusus. Namanya saja sudah karya inovatif. Jadi khusus karya yang bisa menarik untuk kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran. Yang mana karya inovatif yang Bapak Ibu buat itu untuk pelayanan yang utama adalah untuk siswa atau peserta didik. Seperti itu. Nah, jika karya Bapak Ibu itu diberikan istilahnya untuk ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, teman sejawat, baik itu di sekolah ataupun di MGMP ataupun Bapak Ibu guru yang di luar kota yang Bapak Ibu itu, Bapak Ibu yang lain yang belajar dari karya inovatif Bapak Ibu yang dibuat itu bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan di situ. Spesifik khusus. Memang jangan sampai karya inovatif judulnya, tapi di dalamnya biasa-biasa saja, datar-datar saja. Tidak ada action sama sekali dari Bapak Ibu seperti itu. Itu tidak pas itu. Jadi begitu juri melihat seperti itu, seperti tidak ada sinyal yang muncul di diri juri itu. Karena apa? Karyanya tidak spesifik, tidak khusus, tidak punya action gitu seperti itu. Kemudian yang keempat, kreativitas. Di dalam karya Bapak Ibu itu secara otomatis punya action tersendiri, punya seni sendiri, karena di dalamnya itu menciptakan sesuatu ide yang di situ dimunculkan dengan karakter sendiri, yang itu hal yang baru, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada poin lagi yang di dalam karya inovatif dan itu menjadi syarat-syarat yang mutlak, yaitu inovatif untuk memperkuat kreativitas tadi pada poin yang keempat. Nah, karya inovatif di sini itu karya yang dibuat Bapak Ibu itu menghasilkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Nah, inovatif di sini untuk memperkuat kreativitas tadi. Ya, tidak meniru karya orang lain. Kalau toh seperti pada workshop kemarin saya sampaikan pada saat saya ngisi materi, jika itu memang misalnya kalau tentang alat praktikum ya, alat pembelajaran yang terkait dengan praktikum, kalau toh itu memang ada KD yang sudah dilakukan, tetapi Bapak Ibu memunculkan sisi yang baru dari yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, sisi baru itu akhirnya menjadi sesuatu yang muncul menjadi haknya Bapak Ibu bahwa itu yang baru yang diciptakan oleh Bapak Ibu guru tersebut seperti itu. Kemudian poin berikutnya itu aplikatif, bisa diterapkan dan dimanfaatkan, punya nilai manfaat tersendiri. Dan bahkan nilai manfaat itu tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri. Oh, saya menciptakan karya inovatif seperti ini. Oh, saya gunakan untuk ngajar di kelas 10. Oh, saya pakai untuk ngajar di kelas 7. Oh, bisa. Alhamdulillah siswa saya kok lebih paham ya saya menggunakan alat pembelajaran, media pembelajaran dengan karya inovatif seperti itu.
Tetapi Bapak Ibu itu dalam jangka panjangnya tidak menularkan ke sesama teman di sekolahnya. Bahkan kok lagi teman yang di luar sekolah Bapak Ibu, yang di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu saja tidak ditularkan. Nah, hal ini dihindari. Artinya, jika Bapak Ibu guru sudah punya jiwa untuk membuat karya inovatif, diupayakan untuk terpanggil untuk berbagi. Jika temannya itu tidak tahu, dikasih tahu. Jika temannya ingin untuk Bapak Ibu guru mempraktekkan, ya dengan kesadaran, dengan panggilan hati, karena Bapak Ibu sudah berjiwa inovatif seperti itu, sehingga menularkan pengalaman seperti itu. Nah, dari aplikatif ini secara otomatis harus digambarkan nilai yang menonjol. Kelebihannya apa karya inovatif yang Bapak Ibu munculkan itu seperti apa gitu. Nanti dikembangkan sendiri sesuai dengan yang Bapak Ibu angkat. Bapak Ibu karya inovatif apa? Misalkan Bapak Ibu karya inovatif TTG, berarti harus menghasilkan suatu produk. Oh, ini produknya. Kalau itu misalnya terkait dengan elektrofisika atau MIPA, seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa juga TTG yang menghasilkan produk. Kemarin ada pemaparan dari penilai angka kredit jika saat kenaikan pangkat ya, boleh, tetapi produk yang dipakai misalkan membuat produk makanan yang itu belum ada misalkan. Lah endingnya apa? Bahwa itu dibuat misalkan prototip kemudian atau video sehingga itu bisa di-share di YouTube, bisa diberikan ke teman, bisa dibagikan ke MGMP dan seterusnya seperti itu. Kalau misalkan menggunakan alat pelajaran misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar pelajaran ekonomi misalkan, ada KD sesuatu yang misalkan pemaparan penjelasan tentang uang. Membuat karya inovatif apa yang mungkin dibuat prototip seperti apa. Kalau misalkan memaparkan barang di pasar itu biar cepat laris, alurnya seperti itu. Lah itu dibuat istilahnya prototip seperti itulah. Itu kemudian ditaruh di kaca dalam jangka panjangnya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan aplikatif itu harus dijabarkan seperti itu, yang punya nilai lebih seperti itu. Ya, itu untuk yang karya inovatif. Kemudian untuk yang lomba anugerah guru yang terkait nanti juga Inobel ya, inovasi pembelajaran, itu tidak jauh beda juga dengan karya inovatif. Jadi intinya pada Inobel juga jangan sampai keluar dari buku 4. Jadi Bapak Ibu membuat tidak sia-sia. Pengalaman saya, kalau Bapak Ibu membuat karya inovatif, membuat Inobel, membuat video pembelajaran, tidak melihat pedoman di dalam buku 4, begitu nanti Bapak Ibu gunakan untuk kenaikan pangkat, revisinya terlalu banyak. Kok lagi yang tidak sesuai dengan pedoman buku 4? Yang sesuai pun ada, nanti ada surat turun
revisi poin 1, revisi bla bla bla, kurang ini, yang ini, kurang ini. Padahal itu sudah sesuai dengan pedoman buku 4. Tetapi kan sisi juri penilai angka kredit di dalam kenaikan pangkat Bapak Ibu nanti itu punya karakter, punya jiwa, punya sisi yang punya dikatakan punya seni sendiri-sendiri antara penilai satu dengan penilai yang lainnya seperti itu. Nah, untuk lomba anugerah guru ya, itu secara administratif itu sudah ada penilaian. Yang pertama, jelas mempunyai kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian yang kedua, tidak dalam alih kiprah atau pindah profesi. Contohnya, dari pengajar di SMPN berapa, begitu ya, sudah proses mutasi ke kota mana, seperti itu. Atau sebagai pengajar, misalkan guru MIPA di SMP berapa, atau guru fisika di MA mana, seperti itu. Tetapi dalam proses pengajuan untuk pengajuan menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah, tetapi yang diikuti adalah lomba anugerah guru, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masa kerja minimal 3 tahun. Seperti itu. Terkecuali ada aturan khusus sesuai dengan kriteria penyelenggara. Misalnya, minimal dibuat 5 tahun. Seperti itu. Karena itu sesuai diskusi oleh tim panitia di dalam panitia penyelenggara yang mengadakan lomba itu. Kemudian yang keempat, aktif proses pembelajaran. Jelas ini harus pokok. Karena apa? Ada yang mengatakan di lapangan, guru jarang masuk, kadang-kadang sering izin, alasan izin keluar kota, alasan izin apa, 1 bulan masuk izinnya aja 4 kali, dan seterusnya. Hampir semua teman guru tahu, tapi mengajukan untuk lomba anugerah guru seperti itu. Ini juga sebagai pertimbangan juri. Kemudian yang kelima, belum pernah mendapatkan penghargaan. Jadi belum pernah menjadi juara di dalam lomba anugerah guru, baik itu MI atau RA atau SD atau SMP, MTS, seperti itu. Kemudian yang keenam, belum pernah dikenai eksekusi disiplin atau tidak dalam proses investigasi atau penyelidikan. Jadi belum pernah mendapatkan hukuman karena pelanggaran yang terkait profesi guru, seperti itu. Atau dalam taraf penyelidikan belum dihukum, tetapi dalam penyelidikan karena ada kasus pelanggaran, seperti itu. Kemudian untuk kriteria penilaian untuk lomba anugerah guru, itu yang pertama mumpuni atau dikatakan unggul. Mumpuni, unggul dari kompetensi. Jelas mencangkup 4 poin ya. Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah tahu pedagogik penjabarannya seperti apa, harus bagaimana. Insya Allah tidak
perlu saya jelaskan panjang sebabnya. Kemudian yang kedua, guru tersebut berhasil dalam proses pembelajaran. Guru itu saat mengajar itu mudah diterima oleh siswa. Siswa mudah sekali paham. Kemudian jika ada teman sejawat sama-sama mapel pembelajarannya, misalkan guru bahasa Indonesia, ada guru teman gurunya bahasa Indonesia yang tanya tentang pembelajaran, bagaimana tekniknya, kemarin kok enak mengajar, saya dengarkan di kelas sebelah, bagaimana itu prakteknya, video pembelajarannya, seperti itu. Guru tersebut mudah sekali untuk bisa menularkan. Seperti itu. Bahkan guru tersebut tidak hanya untuk siswa, tidak hanya teman sejawat, bahkan bisa mengimplementasikan ke masyarakat. Seperti kemarin saat saya workshop, saya beri contoh KD-KD, MIPA, matematika, ekonomi, biologi, karena saya sebagai pengajar biologi, seperti juga yang sudah saya praktekkan di masyarakat, seperti KD biologi ada kaitannya lingkungan. Oh, ternyata di desa saya itu masih ada kendala seperti ini, sehingga guru itu terjun di masyarakat seperti itu, seperti yang sudah pernah saya lakukan. Oh, ternyata guru itu juga sebagai sebagai penasehat di dalam Karang Taruna. Karena pihaknya misalkan bidangnya PKN, ya berarti memberikan kaitannya nasihat kepada anggota Karang Taruna, yaitu kalau di Karang Taruna disebutkan sebagai anggota siswa yang tercakup di dalam siswa remaja, ya seperti itu, menularkan tekniknya seperti itu. Itu pada poin yang kedua. Kemudian Bu Dia, 2 menit lagi ya. Oh ya, tinggal 2 poin Ibu. Ya. Kemudian sebelum yang nomor 3, nomor 2 tadi itu di cover di dalam kesimpulan bahwa guru itu bisa mengembangkan profesi yang mana berperan sangat aktif seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu guru bisa menjabarkan ya. Kemudian poin yang ketiga, guru berhasil membina secara aktif, ya, membimbing siswa itu sampai bisa juara, berprestasi. Seperti kalau saya kemarin membimbing KTI, membimbing IC, tingkat kota, tingkat Jawa Timur, provinsi ya, karena saya ada di Jawa Timur, ya ikut yang Jawa Timur. Bisa ke nasional, seperti saya kemarin sampai di Jakarta hampir 2 kali 1 tahun. Kalau mungkin Bapak Ibu di Balangan, di kota Balangan. Kalau mungkin provinsi ke provinsi, bahkan ke nasional seperti itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu menghasilkan karya inovatif yang memiliki kreativitas dan inovatif tinggi. Yang saya paparkan di atas tadi itu syarat yang utama untuk lomba anugerah guru harus memiliki karya inovatif. Karya inovatifnya apa? Bisa TTG, bisa menggunakan media pembelajaran, atau bisa menggunakan pembelajaran misalnya karena bidangnya TI sehingga menciptakan software baru dan seterusnya seperti itu.
Sebelum saya akhiri, ada yang bertanya, terutama untuk Bu Muslimah, yang tanya tadi sudah paham? Juga Bapak Ibu yang lainnya? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Iya, alhamdulillah sudah saya paparkan semuanya. Semangat ya Bapak Ibu. Insya Allah. Iya, seperti itu. Insya Allah seperti itu Bu Zulfa pemaparan saya terkait lomba karya inovatif, Inobel, dan lomba anugerah guru. Demikian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Diah. Jadi malam ini jadi tambah ilmu. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kami jelaskan bahwa yang dikatakan oleh Ibu Diah tadi, apabila kita di sini kan baru mulai ya, baru mulai merintis. Pertama buat video. Setelah buat video, kita buat laporan karya inovatif. Ketika karya inovatif kita itu makin banyak, itu nanti penilaian buat nanti jenjang ke lebih tinggi, yaitu mengikuti anugerah guru tingkat nasional maupun tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jangan kaget kok banyak banget ya syaratnya, itu nanti dengan sendirinya akan kita capai. Wah berat banget, ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat berharga, kata orang sekarang ini daging nih. Nah itu, jadi Ibu Diah ini memberikan trik supaya nanti sampai ke nasional, ya Pak Edi ya. Nah Pak Edi kan ini videonya viral nih Pak Edi ini, sudah mau dapat diwawancara ini, luar biasa Pak Edi ini. Jadi ada yang kemarin kan Ibu Ratna Sriningsih, Ibu saya masih ingat, beliau telah membuat video lebih dari 50 rasanya, 25 lebih Bu, Ibu Diah belum membuat laporan. Kalau seandainya Ibu Sriningsih ini semuanya dibuat menjadi laporan, satu laporan harga apa nilainya adalah memang benar-benar pas untuk 30 kali 50 sudah berapa? 150 poin Bapak Ibu. 150 lebih. Nah, jadi memang karya inovatif baik PTK maupun yang apalagi yang ini itu sangat tinggi nilainya Bapak Ibu. Jadi berapa poin tadi Bu? Ini bocoran lagi nih. Jadi kalau alhamdulillah kemarin kan Ibu tahun 2019 kan ikut Inobel dan juga ikut anugerah guru tingkat nasional. Nah, karena ini kebetulan nih, karena kemarin tahun 2019 itu kami dari Balangan mengadakan karya inovatif tingkat Kabupaten Balangan. Jadi kami para dewan juri itu ingin tahu bagaimana sih penilaian anugerah guru tingkat nasional. Nah kebetulan kemarin Ibu ada nomor jurinya. Nah kata nomor jurinya itu nilainya tuh kurang lebih dengan nilai portofolio kita ketika sertifikasi. Nah itu ada ketentuannya. Jadi ada yang dihargai 15, ada yang dihargai 20, ada yang dihargai 30. Ada yang tebal segini karena tingkat kabupaten hanya dihargai misalnya 20. Tetapi ada yang hanya segini tapi tingkat nasional dihargai 30 atau lebih. Nah, ini makanya ada triknya nanti ya. Tunggu triknya. Sekarang kita TM dulu lah, TM dulu ya. Nanti insya Allah akan kami share lagi ilmu tentang tingkat nasional. Ini Ibu Diah nih siap banget nih. Ya kan? Sekarang kita fokus lagi karena kami baru dapat informasi dari mohon maaf nih dari juri video pembelajaran, 3 orang juri ini pas kebetulan berhalangan. Jadi untuk itulah Ibu izin menyampaikan kriteria yang telah ada di grup dewan juri ya. Ini Ibu sampaikan. Nah, Bapak Ibu ini kami sampaikan untuk kriteria ya, kriteria untuk video pembelajaran. Ini agak panjang dulu Ibu bacakan ya. Yang pertama itu adalah gaya dan organisasi susunan.
konten dalam video tersusun dan mengalir. Ada hubungan timbal balik yang logis dan efektif antara adegan, gangguan, atau noise sebisa mungkin sedikit atau diminimalisir. Artinya ini kayak ibu nih berbicara, ternyata lebih nyaring nih jalan ini daripada suara ibu, itu berarti gangguan. Nah kalau bisa membuat video, bagusnya kayak ibu dia ini. Ada yang apa namanya, pengeras suaranya langsung ke audionya, jadi nggak terlihat gangguannya. Itu juga salah satu penilaian. Nah, ini bukan agak teriak nyaring nih, karena ibu mengimbangi gangguan dari luar. Selain itu juga misalnya berjalan-jalan, jalan-jalannya terlalu banyak jalan, mungkin itu juga jadi agak mengurangi keenakan dalam pembuatan video. Itu mungkin yang dimaksud nomor 1. Yang kedua, sama juga dengan karya inovatif tadi, adalah kreativitas penggunaan sudut kamera, efek suara atau musik, serta pengambilan gambar dalam jarak dekat menarik perhatian audiens. Jadi ini khusus untuk videonya dulu ya. Selanjutnya untuk konten, nah kontennya termasuk materi ya. Subjek dalam video diperkenalkan atau disusun sehingga audiens dapat dengan mudah mengikuti materi yang disampaikan. Jadi kan ada yang menggunakan animasi, ada yang orangnya muncul sedikit lalu ada fotonya, ada yang orangnya yang banyak. Nah itu yang dimaksud dengan yang nomor 3. Mungkin nanti sebelum final, nanti grand final, mudah-mudahan nanti para juri bisa lagi menjelaskan. Tapi ini secara besarnya dulu ya, terus besarnya. Selanjutnya itu adalah kualitas. Nah, kualitas suara seperti musik dan ucapan cukup jelas dan stabil untuk didengar audiens. Gambar dan video fokus, pencahayaannya sesuai, dan pengambilan video stabil ini yang ideal ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kita ada 2 juri yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita untuk membuat video ke depannya itu lebih bagus. Jadi tetap semangat. Jangan, wah videoku jauh dari ini, enggak. Ini adalah pembelajaran sangat berharga buat kita. Selanjutnya, ini tentang ejaan, penggunaan kata, tata bahasa, dan mekanika. Jadi orang Banjar itu bilang pohon itu puhun. Puhun tumbang. Nah, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ejaannya benar. Intonasinya ada yang keras, ada yang lembut, ada yang itu juga ada intonasinya. Jadi kesalahan kejadian sedikit atau diminimalisir. Jadi ini performa ini. Tata bahasa yang digunakan adalah dalam teks apapun baik, dan dialog Indonesia bebas dari kesalahan kata bahasa. Artinya ini bahasa Indonesianya ya. Nah, selain itu ini dari Bapak Ratno Timur. Ini Ibu bacakan untuk Pak penilaian dari Pak Sabar. Ini nanti kami gabung tambahannya. Intinya pertama adalah konten, isi kesesuaian dengan tema. Temanya adalah karya inovatif, berarti memang videonya tentang karya inovatif. Videonya tentang alat pelajaran. Berarti ya memang temanya tentang bagaimana alat pelajaran itu. Atau alat peraga, ya berarti memang sesuai dengan alat peraga. Nah itu ya. Penilaian pada isi video disesuaikan dengan tema, konten, materi pelajaran. Jangan sampai kita ibu ngajar kimia, videonya tentang penjaskes. Nah itu juga ya. Jadi materi pelajaran sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Teknik pengambilan gambar, ya tadi ya jelaskan sudah di bawah. Jadi teknik pengambilan gambar itu adalah penilaian pada kualitas pengambilan gambar, angle, sudut, dan lain sebagainya. Jadi teknik pengambilan gambar dia bagaimana, apakah sesuai sudah ataupun bagaimana. Yang ketiga adalah ide, kreasi dan kreativitas ini sangat penting ya, sangat penting. Dan juga rentang penilaian itu antara 10 sampai 100. Jadi ini rentang penilaiannya antara 10 sampai 100. Nah, itu beberapa penilaian untuk video pembelajaran atau video video alat peraga maupun video alat pelajaran maupun video kreatif. Tentulah
itu tatanan ideal. Sedangkan kita yang sama-sama belajar, jangan menyerah. Kita akan tetap coba-coba untuk sama-sama belajar. Silakan, ada yang tanyakan, Ibu Sumarni, ada yang tanyakan kan? Saya, Bu. Ibu Retna. Oh ya, silakan Ibu Retna. Silakan apa namanya? Angkat tangannya di sini ya, klik ya, tombol tangan kalau ingin bertanya juga. Silakan atau langsung bersuara. Silakan Ibu Retna Sriningsih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang saya sangat bersyukur ya diberi kesempatan bergabung di grup ini ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, saya ini ya namanya karena the power kepepet juga ya Bu, karena kegiatan daring istilahnya memaksa kita sebagai guru melakukan segala cara untuk bisa materi itu sampai dengan baik ke siswa gitu ya. Makanya seperti saya tadi ya dengan berbagai keterbatasan mencoba bikin video tadi ya yang kata Ibu hampir lebih 20-an, tapi ya mungkin kualitasnya masih ya dalam rangka belajar gitu Bu ya. Nah, ya itu tadi yang kata Ibu, saya hanya bisa membuat tapi tidak terpikirkan itu untuk bisa naik jadi bisa jadi laporan karya inovatif untuk naik pangkat gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa dapat pengalaman dari kegiatan ini gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan terkait lomba, Bu, kan esok itu nanti untuk tanya jawab dibatasi waktunya 5 menit. Sedangkan jurinya kan ada 2 ya, Bu ya. Nah, terkadang kita kalau ditanya itu kan kalau kita menjawab tuh kadang kita bisa kalau menjawab tuh kan bisa tanpa disadari gitu, kita kan ngomongnya kemana-mana gitu. Nah, itu nanti apakah akan ada di-cut atau gimana, Bu? Kan masalahnya yang menanya kan nanti 2, terus waktunya juga dibatasi. Nah, itu teknisnya gimana, Bu? Nah, gini, waktunya kan 5 menit untuk pertanyaan. Jadi satu juri itu punya waktu 2,5 menit. Jadi Ibu nanti kalau ditanyakan oleh dewan juri itu menjawabnya yang langsung ke intinya, Bu. Nanti kalau ditanyakan dewan juri, Ibu baru setengah menjawab dan dewan juri tidak menangkap jawaban Ibu tepat, itu nanti bermasalah. Tapi nanti kita sepakati aja dulu. Kalau memang misalnya ini kan kami tawarkan 10 menit presentasi dengan persiapan. Kalau mau 50-50, oke. Misalnya presentasi dan persiapan itu sampai 7 menit, sisanya adalah tanya jawab, boleh juga. Gak apa-apa. Ini walaupun ketentuan kita itu 10 menit itu. Takutnya, mengapa jadi 10 menit, ada yang molor sebenarnya. Jadi molor 5 menit, kan ini Zoom-nya kan kayak gini, Bu. Jadi yang masuk Zoom itu, Bu, ada 4 orang saja, Bu. Pertama, itu adalah juri 1, juri 2, 5 ya. Juri 1, juri 2, habis itu host, habis itu adalah operator, dan yang kelima itu adalah peserta. Jadi hanya yang di Zoom ini ada 5 orang saja. Yang lainnya kami usahakan itu ikut lewat streaming di YouTube saja. Ya, itu streaming. Jadi nanti setelah Ibu ini selesai, keluar, nanti baru masuk yang lain karena jedanya nggak ada. Kecuali ketika makan siang itu ada jeda sekitar 1 jam. Yang lainnya tuh terus. Jadi ini jurinya nih full dalam menilai, Bu. Jadi harapannya tuh Bapak Ibu tepat waktu untuk masuk supaya waktu Bapak Ibu presentasi tidak dikurangi. Tapi kita sepakat dulu. Apakah itu 5 menit kerasa kurang untuk pertanyaan? Atau gimana? Boleh. Sarannya dulu nggak apa-apa, di sini kita ambil kesimpulan dan bisa kita jadikan itu adalah teknik untuk presentasi. Mungkin terserah juri aja, Bu. Ya. Ya, oke ya, tetap seperti ya ketentuan kita ya. Jadi nanti Bu kami sampaikan juga ke dewan juri untuk bertanya langsung ke dosennya. Tapi kalau Ibu sudah selesai 7 menit, berarti pertanyaan dewan juri itu langsung. Jadi menurut Ibu trik Bapak Ibu adalah keunggulan Bapak Ibu. Kalau video kan sudah kami serahkan ke dewan juri, sudah melihat masing-masing. Jadi sudah melihat video Bapak Ibu. Cuma gali saja kelebihan dari video Bapak Ibu itu. Mengapa menggunakan itu? Yang tadi kan konten-kontennya tadi, mengapa jadi
walaupun menurut juri itu salah, ya Bapak Ibu bisa membela lah ya, kan namanya mempertahankan kan. Ya itu mengapa kayak Ibu Retna Sriningsih tadi juga buat video. Saya kan utamanya kan daring kan, dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu bisa lah. Nanti kursus belakangan ya untuk tingkat nasional. Bu Zulfa, izin Bu Zulfa. Ya. Bu Zulfa. Silakan Bu Dia. Ya. Mau menambah sedikit Silakan. dari pemaparan Bu Zulfa. Apa yang sudah disampaikan Bu Zulfa tadi memang benar seperti itu. Lah, untuk menghindari dengan waktunya yang mepet yang diberikan kesempatan pada juri, oleh karena itu Bapak Ibu peserta itu untuk hati-hati. Saya kasih bocoran lagi. Hati-hati di sini kenapa? Jangan sampai pertanyaannya juri, ibaratnya ya, juri itu tanya, ibaratnya seperti ini, Ibu mau kemana? Sebetulnya Ibu itu mau ke arah pasar ya, misalkan ya. Tapi jawabannya, Ibu mau kemana? Tadi saya mandi jam 6, setelah mandi saya makan dulu. Lah, itu kan nggak nyambung ya. Nah, ini yang saya maksud. Baik itu yang karya inovatif, video pembelajaran, apa-apa seperti itu. Jadi, ambillah kata-kata istilahnya yang memang perlu dijabarkan, silakan untuk memperkuat. Tetapi intinya harus ditampakkan ke dewan juri sehingga dewan juri tidak nguber terus. Ibaratnya seperti itu. Ya, itu saja Bu Zulfa. Ya, terima kasih Bu. Dan bocoran untuk anugerah guru tingkat nasional maupun Nobel, waktu presentasinya hanya sekitar 7 menit tingkat nasional itu. Jadi kita harus bisa, yang ketika Ibu membuat presentasi 25 menit harus dipadatkan ketika provinsi jadi 10 menit. Dari 10 menit ternyata harus dipadatkan lagi menjadi 7 menit. Jadi yang banyak ini di presentasi itu. Jadi memang sengaja kami sudah buat presentasi itu sedikit supaya intinya aja yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, keunggulan, kelebihan dari Bapak Ibu dan mengapa jadi Bapak Ibu buat video itu penting. Yang tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Dia. Oke, ada lagi? Waktu kita berapa lagi ya? Jam berapa sudah ini ya? 15 menit lagi ya kita ya, silakan. Pak Abdul Halim ada yang tanyakan? Pak Haliki, siapa lagi ya sini ya? Silakan kalau Pak Ibu Sumarni ada yang tanyakan, Ibu Sumarni? Ibu Sumarni ada yang tanyakan? Saya Bu. Oh ya, Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi terkait penghargaannya itu kan adanya juara 1, 2, 3, juara favorit penonton, juara favorit juri. Nah, itu berlaku untuk semua kategori atau hanya berlaku untuk kategori video saja, Bu? Atau apakah berlaku juga buat kategori laporan pembuatan karya inovatifnya juga? Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Benar, iya. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan sangat jeli sekali ya. Jadi untuk karya inovatif nggak ada video ya, kecuali untuk anugerah guru di Kabupaten Balangan itu presentasinya mereka sudah kami buat. Jadi mereka sudah presentasi lewat video. Makanya mereka pun ada nanti kategori video favorit dari penonton ada. Tetapi jangan khawatir untuk anugerah lomba karya inovatif tingkat nasional pun itu nanti ada favorit dewan juri. Favorit dewan juri karena dewan jurinya 2 berarti ada 2. Jadi insya Allah kelima-limanya itu akan dapat penghargaan. Jadi ini kan grand final. Kalau anugerah guru kan kelima-limanya itu juga dapat sudah. Karena ada yang harapan 1, harapan 2. Tapi harapan 1, harapan 2 itu nggak dihargai jadi kami lebih baik favorit dewan juri 1 dan favorit dewan juri 2. Jadi cuma favorit dewan juri gitu aja. Jadi favorit dewan juri untuk karya inovatif itu ada 2. Ya.
Tetapi kami sampaikan, apabila tidak mengikuti grand final ini, berarti tidak dapat penghargaan. Walaupun misalnya yang hadir hanya 3, berarti ya 1, 2, 3, favoritnya nggak ada. Ya, itu untuk kita menghargai yang hadir. Karena untuk sertifikat tingkat nasional ini besar banget ya. Itu 2 angka kredit untuk untuk naik pangkat ataupun untuk yang masih honor dan lain sebagainya. Untuk di Nobel itu sangat berharga, atau untuk anugerah guru sangat berharga untuk selanjutnya. Untuk jadi CPNS juga. Jadi sekarang ini yang mungkin masih honor, ternyata dulu kan di tempat kami itu guru honor tuh jarang mau ikut karena apa? Ada terpakai juga kada bisa naik pangkat kata orang Banjar, atau enggak terpakai ini. Kalau naik pangkat kami enggak bakalan naik pangkat juga. Ternyata ini untuk yang untuk yang CPNS di Kementerian Agama ya, ternyata dicari portofolio rekam jejak Bapak Ibu tuh ikut enggak organisasi. Itu kebetulan yang ketika adik ibu yang tahun 2019 itu jadi CPNS, ternyata itu dicari. Dulu dia ketika dapat sertifikat, biar aja kakak yang nyimpan. Nah ternyata setelah jadi finalis dia cari itu, untung masih ibu bukukan. Nah itu, jadi ternyata itu adalah rekam jejak Bapak Ibu untuk promosi, baik jadi PNS, CPNS ataupun yang lain sebagainya. Apalagi sekarang kan ada lagi yang namanya P3K, itu kan walaupun nggak PNS tapi gajinya kayak PNS. Nah itu juga berarti Bapak Ibu nanti ada juga yang istilahnya naik pangkat ala PNS, artinya kinerja. Sekarang ini berbasis kinerja. Jadi harapan Ibu mulai sekarang kita guru-guru jangan kalah dengan siswa kita. Ya, kita harus selangkah di depan daripada siswa kita, termasuk dalam pembuatan karya inovatif. Silakan, ada lagi 2 pertanyaan paling banyak lagi ya. Ada? Oh ya, untuk TTG. Nah, Pak Hikmatullah nih, mumpung Ibu melihat muka Pak Hikmatullah. Pak Hikmatullah bikin alat instalasi listrik. Kalau memang ada alatnya ditampilkan ya Pak ya. Karena TTG kan teknologi tepat guna, harus ada alatnya. Takutnya alatnya itu ada di internet Bapak. Nah, jadi nggak bisa. Jadi bagusnya alatnya tampilkan, ya. Kalau bisa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Enggak apa-apa logatnya logat Paringin, tetapi tetap Indonesia. Karena penilai kita, Ibu dia nggak ngerti bahasa Banjar, Pak. Ya, siap, ya bagus. Ada lagi, Ibu Sirta, ini berapa kali nih? Ibu Sirta nih, semangat Ibu Sirta. Karena perwakilan untuk sekolah dari umum ini nggak terlalu banyak, Pak Wayan, Ibu Sirta, itu beberapa orang ya, Ibu Sunarsi, Ibu. Iya Bu. Ya. Bu saya tanya. Oh ya silakan Bu. Bu Sirta. Ibu Sirta silakan. Iya, Bu Zulfa, ini saya tanya ya, kan kategorinya ada banyak. Apakah pemenangnya ini dibuat untuk per kategori atau keseluruhan Ibu? Oh iya, ini memang ada yang nanyakan juga ya. Alhamdulillah ditanyakan Ibu Sita. Ibu hampir lupa jawabnya, kata Ibu Sita. Ibu Sita ya kemarin yang nanya ya? Di grup. Bukan Ibu. Oh berarti ada lagi yang lain. Mungkin enggak. Iya. Ini. Masing-masing kategori alat pelajaran itu 1-5 berarti juaranya yang ini aja Bu. Kategori A ada juara 1, 2, 3 dan favorit. Jadi insya Allah yang masuk finalis ini insya Allah sudah dapat juara jika ikut grand final. Ini syaratnya ya, jika ikut grand final. Nah jadi itu Ibu Sirta. Jadi nanti untuk kategori alat pelajaran itu kan nggak bisa digabung. Kalau yang kreatif dengan alat pelajaran kan beda penilaian. Kalau yang kayak Pak Abdul Samad, Bangkit Satria Timur, Nur Hikmah, Riris Lutfi, Nikmatul Laila, Yuwanisa Majid, ini kan mereka membuat laporan karya inovatif dan videonya. Jadi mereka mengirimkan satu paket. Sedangkan kalau Ibu Indra, Ibu Nikmat, dan lain sebagainya, ini hanya mengirimkan video.
Cuma videonya di antara video yang terbaik itu terbaiklah beliau lima orang ini setelah dinilai. Kalau kategori alat pelajaran yang C itu mereka membuat alat pelajaran, membuat videonya dan juga ada laporannya satu paket. Sedangkan kalau kategori video kreatif ini ada campuran ini. Kayak Pak Wahid itu ada membuat laporan dan juga video. Tapi ada juga yang kayak Pak Edi misalnya hanya mengirimkan video. Tapi kami nilai itu adalah sangat kreatif ya. Jadi kami masukkan di video pembelajaran kreatif termasuk Pak Wayan, Ibu Sirta sendiri dan juga Saryanto. Di sini kami lihat ini beda-beda. Kelima-limanya ini beda-beda. Kalau Ibu Sirta kan menggunakan kayak Zoom ini kan, dan lain sebagainya. Ya kan Ibu Sirta? Kalau Pak Abdul Wahid dengan cara ini kan pembelajaran buat kita juga dengan cara bernyanyi, tetapi sekolah dulu ditampilkan dan lain sebagainya. Kalau Pak Wayan itu komputernya komputernya sana yang menyampaikan. Itu IT-nya yang Pak Wayan ini yang kelebihannya. Kalau Pak Saryanto ini juga kurang lebih ini lengkap. Kalau Pak Saryanto kan juga ada videonya, ada juga pembelajaran. Jadi kelima-lima yang video kreatif ini masing-masing punya 5 keunikan yang berbeda, termasuk Ibu Sirta. Jadi Ibu Sirta, semangat Bu Sirta. Ibu terpilih jelas ibu yang terbaik ya. Nah, jadi ibaratnya tuh jangan berkecil hati kok orang yang kayak gitu. Jelas kita beda-beda, setiap orang punya beda cara menyampaikan. Tapi kreativitas Ibu Sirta yang kayak itu. Itu ya Bu Sirta ya. Jadi masing-masing dapat juara. Minimal juara favorit Dewan Juri. Ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi ya. Bu Zulfa. Oke, siapa? Bu Zulfa. Ya, Ibu siapa? Bu Sirta. Masih Oh Bu iya, Sirta. silakan Bu Sirta. Iya. Bu Zulfa, saya mau tanya ya. Apakah presentasi besok itu harus disesuaikan dengan laporan yang sudah dikumpulkan? Kan saya mengumpulkan PPT juga itu. Apakah harus sesuai dengan itu atau saya boleh improve lagi atau seperti apa? Jadi seperti kami sampaikan, itu kan Ibu kan mendaftar ya, ibaratnya itu mendaftar dan Ibu terpilih. PPT Ibu Sirta kan banyak tuh. Jadi yang kata kami ini tampilkanlah yang terbaik. Makanya kami tidak memberikan paksaan harus mengumpul ke Dewan Juri sebelum presentasi. Boleh Ibu Sirta mengirimkan kalau mau disampaikan oleh host atau Ibu Sirta sendiri. Artinya Ibu Sirta punya waktu untuk menyiapkan. Intinya boleh PPT, boleh video, boleh yang lainnya nggak apa-apa Bu. Boleh disempurnakan. Karena ini namanya belajar kan. Maksudnya kan kata Ibu Sriningsih di power of kepepet. Ya kan akhirnya timbullah kreasi-kreasi. Kayak Ibu Muslimah mungkin bergadang atau apa ya. Iya, bergadang Bu. Ini Bapak Haliki nih katanya sampai subuh menghasilkan membuat laporannya. Nah akhirnya kan hasil tidak mengkhianati usaha yang kita lakukan. Jadi Ibu Sirta silakan kreasi semungkin, tampilkan keunggulan. Kalau memang Ibu Sirta banyak buat video, tampilkan aja. Saya tolong membuat video ini nggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya, baik Ibu. Juri perhatian Dewan Juri. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Ya. Silakan, habis ya. Nggak ada lagi. Oke, besok ini tadi kami sampaikan. Tadi ini supaya kita sama-sama ini tadi untuk yang pertama itu tampil seharusnya itu adalah Bapak Abdul Samad. Ya, tetapi ini tadi ada konfirmasi dari Bapak Wayan, ini kami sampaikan juga karena kita sama-sama terbuka. Jadi Pak Wayan yang pas ada ada acara nikahan keluarganya, jadi ini tukar tempat untuk presentasi karena Pak Wayan bisanya pagi, sedangkan siang jalan di sinyal itu sulit.
dalam perjalanan sulit. Jadi untuk itu, untuk presentasi pertama adalah Iwayan Laba dari Bali ya. Yang kedua baru Pak Bangkit, Ibu Nur Hikmah, Iris Lutfi Nikmatulaila, dan selanjutnya. Ya, jadi kalau memang misalnya ada yang kayak gitu dan ada gantinya, sebenarnya kami bisa aja. Tapi boleh video sama video ya, karena jurinya beda. Kalau video dan video boleh tukar karena jurinya sama, tapi kalau video dan karya inovatif nggak bisa karena itu jurinya berbeda, tentu penilaiannya juga berbeda. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Habis? Oke. Sampai semangat Bertan, semangat. Iya, semangat. Semangat ya. Iya, Bu. Semangat. Oke. Hikmatullah ngopi nah. Sampai di sini dulu untuk teknikal kita malam ini. Buat semua guru-guru di Indonesia, kalian adalah yang terbaik dan jangan takut tidak juara. Kalian adalah juara terbaik. Kita tidak memilih juara. Kita adalah meningkatkan kita. Ambil itu. Salah hilap dari Ibu, dari kami semua panitia, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semuanya semangat ya. Ya, terima kasih. Semangat. Marni dekat dengan Pak Said kan, Marni. Semangat. Tunjukkan. Semuanya. Semangat ya, makasih. Bu Julfa, makasih. Bu Julfa, iya. Pak Edi. Semangat 45, Bu. Semangat 45. Iya, semangat 45 Ibu. Iya, semangat. Iya, makasih sama-sama. Ibu Sumarni lah nah. Makasih Sumarni acara kan Sumarni nih. Ibu, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Bu Zulfah, terima kasih. Sama-sama. Salam sehat semuanya. Pamit ya. Ibu tutup ya. Nanti kita ketemu. Ya, terima kasih. Pak Dami. Ya, sama-sama. Pak Judin. Ya, salam dari Pantai Batakan. Akai. Mama berlebur orang lah. Maaf, kalau mau menampilkan video ini lagi gelap di pantai. Kebatakan kau singgah kalau. Mohon maaf, Ibu matiin ya, Ibu matiin. Ya, Bu.